Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya sudah mengajar dari tahun 2020 sampai 2024. Alhamdulillah banyak sekali ribuan murid saya dan mungkin ribuan juga ya testimoninya. Saya tidak hitung, tapi teman-teman bisa melihat di Telegram dan di YouTube testimoninya. Teman-teman bisa lihat ya, bisa teman-teman lihat, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua itu terjadi. Maka bagi teman-teman semua, saya harap serius belajarnya. Insya Allah ini ada satu materi teman-teman yang seingat saya belum pernah saya ajarkan ya. Selama 4 tahun ini belum saya ajarkan secara khusus. Mengapa belum saya ajarkan? Karena saya juga baru paham. Saya juga baru paham bahwa ada hal yang harus dilakukan sebelum kita mempraktekkan ilmu apapun. Ilmu apapun. Ketika kita dalam kondisi yang minus atau kita masih memiliki hutang, memiliki masalah. Jadi materi hari ini untuk semua teman-teman yang memiliki masalah urgent, apapun masalahnya, terkhusus masalah hutang. Jadi perlu kita sadari bahwa semua keburukan, hal buruk yang terjadi menimpa diri kita itu terjadi karena dosa kita. Nah, itu harus kita yakini dulu. Itu semua terjadi karena dosa kita. Ya seandainya saya yang teman-teman anggap Coach Mario mah insya Allah hidupnya enak ya, soleh, rajin sholat, ya nggak mungkin lah Allah menimpakan hal buruk kepada Coach Mario. Ternyata teman-teman, tiba-tiba saya mengalami sesuatu yang buruk. Misal tiba-tiba saya mendapatkan penyakit yang membuat saya kaget ya, yang membuat saya wah ini bisa meninggal. Misal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, salah satunya saya pernah sakit 2 bulan ketika bulan Ramadan. Saya cerita kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah saya bisa mengambil hikmahnya. Ketika saya ingin mempraktekkan obsesi karena Allah, di hari pertama Ramadan langsung sakit. Ya, sempat puasa sehari tapi habis itu ngedrop sampai kurang lebih 2 bulan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pasti saya memiliki dosa yang sangat besar. Itu terjadi karena dosa, itu dulu kita harus yakin. Maka apa yang harus kita lakukan? Teman-teman harus lakukan. Seluruh murid-murid saya, murid yang baru belajar ataupun yang sudah lama, ya, yang hasilnya belum maksimal. Saya ingin dapat penghasilan 100 juta Coach Mario, tapi saya sudah praktek belajar sama Coach Mario, tapi penghasilan saya baru 50 juta sebulan misalnya. Kok susah untuk dapat 100? Mentok di 50 misalnya. Atau misalnya ada teman juga yang baru belajar dengan saya ya, ataupun yang sudah lama yang memiliki hutang atau amanah ya. Ustaz, Coach Mario, rumah saya disita, bagaimana solusinya? Ustaz, saya banyak yang nagih ke rumah, bagaimana solusinya? Maka solusinya satu, dibayar. Maka ada yang curhat, Coach Mario gimana? Utang saya, rumah saya mau disita kalau tidak dilunasi ya. Ada yang curhat seperti itu. Maka insya Allah saya akan jawab di video ini. Mungkin ada teman-teman juga yang memiliki permasalahan yang sama. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah saya jawab tapi belum paham. Maka insya Allah akan saya jawab pada hari ini ya. Maka semua teman-teman yang memiliki masalah wajib mempraktekkan hal ini. Apa itu? Ya, kita wajib ya, langkah pertama teman-teman ya. Ini bukan ikhtiar dulu, bukan berusaha melunasi utang, bukan berusaha praktek absensi karena Allah, bukan berusaha praktek teori kerang air misalnya, bukan itu dulu. Ya, semua murid-murid saya yang praktek harus melakukan ini dulu. Ya.
termasuk kelas yang terbaru 40 hari non-stop ya. Bukan misalnya mandi taubat dulu, bukan itu, bukan. Langkah pertama adalah yang hari ini saya lakukan, yang hari ini akan saya ajarkan. Ya. Nanti ya untuk praktek yang lainnya itu nanti langkah kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi langkah pertama teman-teman harus menyerah. Menyerah ini bukan berarti negatif. Menyerah ini dalam arti positif, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengakui bahwa ini semua terjadi karena kesalahan kita. Ya Allah, saya sadar ya Allah bahwa hutang saya tidak lunas-lunas, bahwa hutang saya makin banyak. Semua ini terjadi karena dosa saya. Maka saya menyerah ya, saya serahkan semua padamu ya. Kalau memang hutang ini belum lunas karena dosa saya, maka saya terima ya. Kita terima dulu. Ya kita menyerah, lalu kita terima. Ya, syaratnya kita menyerah dulu pada Allah. Saya menyerah. Jangan ikhtiar. Ya. Kita punya hutang 100 juta, ada angsurannya 10 juta, maka kita minjem lagi. Ya ke tetangga, minjem dong 10 juta, saya mau bayar angsuran. Kita berikhtiar untuk bayar angsuran, tapi dengan cara berhutang. Ini awal hutang 100 juta jadi 1 miliar. Karena apa? Kita berusaha melawan, berusaha berikhtiar. Tidak boleh, nyerah dulu. Kalau memang kita nggak mampu ya sudah menyerah. Kita terima, ya Allah saya terima, saya nggak mampu bayar, saya menyerah. Bagaimana Coach Mario? Tapi ini jaminannya rumah saya. Rumah saya hilang dong, disita bank. Kalau memang dengan disita bank Allah jadi ridho kepada kita, dosa kita jadi 0, maka ya sudah ambil saja rumah. Ya Allah, kalau dengan rumah ini disita, Engkau ampun dosa saya, maka nggak apa-apa sita. Kenapa? Karena dosa hutang itu nggak bisa dihapus dengan taubat, dengan satu taubat nggak bisa. Harus dilunasi. Ya maka dengan disitanya rumah kita, hutang itu menjadi lunas, maka dosa kita menjadi hilang. Ya. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Syarat pertama teman-teman harus nyerah. Ya, nyerah dulu. Coach Mario, gimana nih gara-gara hutang? Istri saya minta cerai. Ya sudah. Kalau emang itu keputusan takdir dari Allah, kita terima dulu takdir dari Allah, kita terima. Ya. Maka banyak yang tidak terima, ya. Gara-gara istri minta cerai, nggak terima, kita ngelawan, kita nggak terima, nggak boleh, kamu istri, akhirnya ribut sama istri, jadi nggak harmonis, ya. Makin bermusuhan, anak-anak pun jadi bermusuhan dengan kita, mertua jadi bermusuhan. Kenapa? Karena kita melawan. Ya, harusnya ketika kita terima, kita hanya cerai, baik-baik, hubungan dengan istri masih baik, hubungan dengan anak baik. Tapi kalau kita melawan, makin buruk. Itulah ciri-ciri kalau kita melawan, dari kita tetap melawan. Ketika Allah sudah menetapkan, tidak ada yang bisa melawan. Kalau kita melawan, maka hasilnya pasti lebih buruk. Kalau kita sok-sokan berikhtiar, pasti hasilnya lebih buruk. Ya. Karena langkah pertama bukan ikhtiar dulu ketika kita menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ingat ini ya, ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kita dalam kondisi saat itu. Ya, maka kita harus menyerah. Ingat kunci keberhasilan, menyerah dulu, menerima dulu. Kan belum tentu ketika istri minta cerai itu belum tentu. Ya. Bisa jadi ketika kita menerima tidak jadi cerai. Kenapa? Karena kehendak Allah tidak cerai. Tidak cerai. Enggak usah khawatir. Semua yang terjadi ya, tauhid kita harus disadari, teman-teman. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita baik atau buruk itu semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki cerai, meskipun kita kaya raya tetap cerai. Ya, contoh teman-teman mungkin ada yang suka nonton TV, ya. Ada berita para artis yang kaya raya cerai, padahal hartanya banyak. Jadi bukan itu, karena semua itu takdir dari Allah. Maka kalau kita berada di posisi sulit, terima dulu. Ya. Rumah mau disita bank, ya udah kita serahkan. Ya. Tapi kalau kata Allah itu menjadi milik kita, maka bisa jadi ketika kita serahkan kata bank,
wah rumah kamu itu susah dijual, dilelang juga susah. Ya. Kalaupun ini harganya nggak bisa, nggak ada yang mau. Udah saya lelang tapi nggak ada yang mau, bisa. Dengan kehendak Allah. Akhirnya apa? Nggak jadi disita. Ya. Kita masih bisa tinggal. Ya, atau tetap disita dilelang, tapi sebelum ada pemilik kita masih boleh tinggal di situ. Ya sudah, kita masih bisa tinggal di situ. Ya. Kalau pada akhirnya laku, ya sudah, kita ngontrak. Ya. Kita terima saja, ya Allah, saya terima. Dengan hilangnya rumah ini, ya Allah, kau hapuskan dosa-dosa saya. Dengan hilangnya diambilnya rumah ini, maka saya bersih dari semua dosa. Maka ya Allah, saya minta kepadamu rezeki saya ditambah sehingga saya bisa membeli lagi rumahnya. Gitu. Ya. Bisa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Ya. Murid-murid saya yang sudah di ujung tanduk, rumahmu disita, uang nggak ada. Dengan izin Allah ya, akhirnya rumahnya bisa bagus. Ya. Ada yang mobilnya hilang, mobil jelek. Dengan izin Allah 1 kali 24 jam mobilnya diganti sama Allah dengan yang bagus. Semua dengan izin Allah, dengan cara Allah. Ya semua terjadi dengan izin Allah, dengan cara Allah. Yang penting teman-teman praktek materi hari pertama, yaitu teman-teman wajib menyerah dulu pada Allah. Menyerah, ya Allah saya menyerah. Terserah ya Allah, apapun yang engkau ingin takdirkan kepada hambamu siap. Yang kedua, menerima keadaan yang sekarang teman-teman hadapi, terima dulu. Ya Allah saya menerima. Ya Allah saya ikhlas, saya ridho menerima semua takdir yang kau berikan kepadaku. Karena hambamu tahu bahwa ini adalah takdir terbaik. Maka apapun yang terjadi kepada kita pada hari ini, teman-teman, itu adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini adalah takdir. Maka untuk semua teman-teman yang menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, kuncinya cuma dua. Yang pertama tadi apa? Menyerah. Ya, menyerah dulu. Setelah menyerah apa? Baru menerima. Ya Allah saya menyerah. Saya menyerah ya Allah. Terima saja. Takdir nasib yang akan kita alami, yang dialami sekarang dan yang akan datang kita terima. Ya, kita terima. Nah, setelah itu baru teman-teman, ya, setelah ikhlas menerima, kita berikhtiar boleh. Teman-teman melakukan praktek teori keran air, praktekkan. Tapi saat praktek itu dalam kondisi kita yang menyerah dan menerima. Teman-teman ikhtiar absensi karena Allah, praktek. Tapi prakteknya itu dalam kondisi menyerah dan menerima. Apapun keputusan Allah, itu dulu. Ya. Yang selanjutnya adalah kita bekerja misalnya. Enggak apa-apa, kita bekerja berbisnis ya. Di kondisi misalnya bisnisnya udah mau bangkrut, kita terus berjuang boleh. Tapi dalam kondisi kita menyerah dan menerima. Ya, baik. Kalau ada yang nggak paham nanti bisa langsung tanya ke saya ya, melalui ya. Atau teman-teman yang ada di kelas premium super premium itu boleh konsultasi via teleponnya. Kalau yang belum masuk kelas saya boleh konsultasi via WA saja. Ya. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus menyerah dan menerima. Ya jangan sampai nanti kita, ya Allah, saya sudah sholat duha rajin kok nggak selesai masalahnya. Jangan sampai itu. Wah itu melawan Allah, menantang Allah. Wah nanti Allah marah, bukan makin selesai makin parah. Makin diparah tambah parah. Ya maka untuk teman-teman yang makin parah itu pasti teman-teman berdosanya bukan nambah dikit, nambah banyak. Kenapa? Berani menyalahkan Allah. Wah ini deh dosa yang luar biasa. Ya Allah saya sudah rajin sholat 5 waktu. Katanya akan diberesin kalau sholat 5 waktu, tapi kok malah tambah parah nih. Nah itu karena kita tidak menyerah. Kuncinya menyerah dan apa? Menyerah dan menerima. Ya. Kalau kita di kondisi lagi parah-parahnya kehidupannya, maka tawakal itu yang pertama. Kan kalau kita doa, ikhtiar, tawakal. Nah, itu kita balik tawakal dulu, menyerah dulu yang pertama. Setelah itu mau doa, mau ikhtiar boleh. Tawakal lagi. Doa lagi, ikhtiar, tawakal. Ya, tawakalnya dulu. Tawakal, doa, ikhtiar boleh. Kan kita mengenal doa, ikhtiar, tawakal. Nah, ini tawakalnya di depan. Ya. Karena banyak juga yang udah doa, ikhtiar, akhirnya nggak tawakal. Maka tawakal ini dulu harus dipelajari, harus dilatih. Harus pelan-pelan ya, teman-teman harus melatih ini pelan-pelan.
Baik, itu saja materi pertama untuk mengubah hidup. Ya, insya Allah teman-teman semua praktekkan hari ini. Insya Allah teman-teman langsung akan berubah hidup. Insya Allah akan bisa langsung bahagia. Nikmati apa yang kita miliki. Coach, saya di rumah cuma punya beras 1 liter sama mie 2 bungkus. Sudah nggak punya uang sama sekali, cuma ada itu aja di rumah. Ya sudah, syukuri, alhamdulillah ya Allah. Saya bisa menikmati, masih ada beras, masak beras, masih ada mie, masak mie. Ya Allah, saya udah nggak punya apa-apa, terus makanan di rumah nggak ada. Ya sudah, alhamdulillah kita masih hidup. Ya, masih hidup. Terima dulu, nyerah dulu ya Allah, saya nyerah, saya terima ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan nyawa. Nah, ya. Kalau nggak percaya, kita datang ke orang yang misalnya cuci darah. Mau nggak kamu gantiin saya cuci darah, makanmu saya tanggung, makan enak tiap hari. Tiap hari makan ayam, tiap hari makan yang enak-enak, tapi gantiin saya cuci darah. Ya, kita harus cuci darah, ginjalnya dikasih ke dia, pasti nggak mau. Nah, maka kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat, saya masih hidup. Maka setelah itu kita menyerah, kita menerima, silaturahmi kita. Silaturahmi keliling tempat tetangga, silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi bisa menambah rezeki. Waduh coach, saya sudah nggak ada yang mau bertemu dengan saya. Semua orang sudah membenci saya. Tetangga, keluarga semua membenci saya. Di rumah udah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, bersyukur. Berarti apa? Tandanya Allah tidak membolehkan kita untuk keluar rumah. Tandanya Allah menyuruh kita untuk fokus ibadah. Ya udah, kita beribadah saja. Fokus beribadah. Ya. Kalaupun keluar rumah ke masjid, fokus ibadah. Keluar rumah ke masjid, diam sudah, tidak apa-apa. Ya, karena memang posisinya seperti itu. Insya Allah nanti saya akan ajarkan di langkah-langkah selanjutnya setelah teman-teman praktek dulu. Kan ini lama teman-teman ya, tahapannya ada banyak. Ya. Maka teman-teman langkah pertama ini teman-teman praktek apa? Menerima, ya, menyerah dan menerima. Menyerah dulu, ya Allah saya menyerah, menerima. Ya, praktek. Kalau teman-teman belum paham, diulangi lagi video ini 3 kali, dengarkan 3 kali. Dan dicatat, insya Allah kan Pak, insya Allah. Baik, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti kesalahan dari saya. Demikian kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.